warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novlianun Daulay, jurusan Ilmu Komputer 4 semester 3, Fakultas Sains dan Teknologi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan suatu tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Oke, untuk materinya saya akan menyampaikan materi yang berjudul Komunikasi Lisan dan Tulisan. Oke, sebelum kita masuk pada komunikasi lisan dan tulisan, kita masuk pada pengertian komunikasi dulu. Komunikasi secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, yang berakar dari kata komunis. Artinya, sama makna mengetahui sesuatu hal. Secara istilah, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dari dua orang dengan menggunakan simbol verbal dan nonverbal. Komunikasi lisan dan tulisan merupakan dua hal yang berbeda, tapi masih sama tujuannya, masih satu tujuan. Komunikasi adalah proses dengan informasi antar individual ditukarkan melalui simbol, tanda, atau tingkah laku. Kita juga harus melibatkan yang pertama, pihak yang berkomunikasi. Yang kedua, informasi yang akan kita komunikasikan. Yang ketiga, alat komunikasi. Oke, masuk pada komunikasi lisan dan tulisan atau verbal. Apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik. Baik itu kita menggunakannya itu dengan lisan ataupun itu tulisan. Misalnya, untuk penyampaiannya itu kita harus menggunakan perasaan, pikiran, dan juga gagasan. Oke, selanjutnya masuk kita pada tahap proses komunikasi. Proses komunikasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi primer. Yang kedua, komunikasi sekunder. Yang pertama, proses komunikasi secara primer, yaitu proses penyampaian pikiran dan perasaan orang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai medianya. Lambang yang dipergunakan dalam media primer ini ialah bahasa, gambar, isyarat, warna, ataupun lain sebagainya. Secara langsung dia menerjemahkan pikiran dan perasaannya kepada pihak yang berkomunikasi. Biasanya bahasa yang paling banyak digunakan untuk menerjemahkan pikiran dan perasaan kepada orang. Yang kedua, proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana. Yang tadi kan primer kita menggunakan lambang, ya kan? Yang ini kita harus menggunakan alat dan sarana. Sebagai itu kita buat sebagai media yang kedua, yang dimana tadi lambang itu sebagai media pertama. Secara komunikator menggunakan media yang kedua. Yang kedua itu yaitu alat dan sarana dalam melancarkan komunikasinya kepada komunikan. Komunikan ini sebagai sasarannya yang berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih dari dua orang yang saling bertatap muka secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi lisan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, terjadi secara langsung tidak dibatasi oleh jarak, yaitu disebut juga dengan saling bertatap muka. Contoh, dialog. Yang kedua, terjadi secara tidak langsung dibatasi oleh jarak. Yang contoh, teleponan. Keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara menunjang keterampilan berbahasa. Pembicara yang baik memudahkan si penyimak itu untuk menangkap apa yang dia sampaikan itu. Keterampilan berbicara menunjang keterampilan menulis, sebab antara berbicara dan menulis ada kesamaan dan ada juga perbedaan. Dua-duanya itu sama-sama bersifat produktif, berfungsi sebagai penyampai dan penyebar informasi. Bedanya terletak dalam media. Berbicara menggunakan bahasa lisan, sedangkan menulis menggunakan bahasa tulisan.
Sebagai anggota masyarakat, setiap individu kita harus dituntut terampil berkomunikasi, menyatakan pikiran, gagasan, ide, dan perasaan. Kita juga harus terampil menyampaikan informasi dan menerimanya. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga, manusia dihadapkan dengan berbagai kegiatan yang menuntut keterampilan berbicara, seperti dialog dalam lingkungan, ya misalnya keluarga, sekolah, tetangga, teman sekantor, dan masih banyak lagi. Semua itu memerlukan kegiatan berbicara. Selanjutnya, peran komunikasi lisan dan tulisan. Dalam peran komunikasi lisan itu terdiri dari 3, yaitu interaksi langsung, dapat mengekspresikan langsung, dan dapat memahami dengan cepat. Dalam peran memahami tulisan itu ada juga 3, yaitu dapat menyimpan informasi, jarak dan waktu, dan analisis dan refleksi. Oke, masuk kepada komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan adalah komunikasi yang dilakukan secara perantaraan tulisan, tanpa adanya pembicaraan secara langsung, tanpa adanya tatap muka, dengan menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dapat dimengerti oleh penerima. Komunikasi tulisan itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, naskah. Naskah digunakan untuk penyampaian kabar yang bersifat kompleks. Yang kedua, gambar dan foto. Akibat tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. Perbedaan komunikasi lisan dan tulisan. Ada beberapa perbedaan antara komunikasi lisan dan tulisan. Yaitu yang pertama, komunikasi lisan itu kita diharuskan adanya lawan bicara, sedangkan komunikasi tulisan tidak diharuskan adanya lawan bicara. Yang kedua, dalam komunikasi tulisan, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kita lebih leluasa memikirkan kata-kata yang tepat dalam berkomunikasinya. Yang ketiga, komunikasi lisan yang memiliki situasi yang serba spontan, menjadikan kesempatan kita untuk berpikir dan menimbang baik buruknya kata yang harus digunakan disebabkan waktu yang sempit. Mungkin cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan dalam materi komunikasi lisan dan tulisan ini. Jikalau ada kata-kata saya atau bahasa saya yang kurang jelas, saya duluan minta maaf. Saya Novlianun Daulay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.